Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil umam, sayyidina wa maulana Muhammadin al-ajalil akram, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil a'dham. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kita kekuatan dan kesabaran sampai tak terasa Bang Dame kita sudah di penghujung Ramadan. Kita sudah malam ke-27 Ramadan, dan menurut para ulama di malam-malam ganjil penghujung Ramadan itu biasanya diturunkan Lailatul Qadar. Semoga kita semua mendapatkan malam yang istimewa itu, malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui berkah ilmu dan ma'rifatnya, juga berkah keagungan Al-Quran yang dibawanya, kita mendapatkan pedoman dan petunjuk kehidupan untuk menerangi jalan kehidupan kita semua. Bang Dame dan sahabat-sahabat Dialog Maya yang saya cintai, malam hari ini kita akan membahas, kita akan tadarus dan kita akan mengontemplasikan surat Az-Zalzalah. Surat ini dikenal dengan bagaimana bumi itu gonjang-ganjing, peristiwa kiamat kubro. Itu pemahaman yang umum kita jumpai dalam tafsir-tafsir. Tapi nanti kita korelasikan dengan pemaknaan batin seperti apa. Saya mulai dari asbabun nuzul dulu. Bagaimana surat Az-Zalzalah ini turun dan menjadi sebab bagi surat Az-Zalzalah ini diturunkan. Kalau kita mengutip tafsir Al-Munir dari Syekh Wahbah Zuhaili, itu menyebutkan bahwa asbabun nuzul dari surat Az-Zalzalah ini adalah adanya orang kafir yang bertanya tentang hari kiamat dan hari perhitungan. Kita tahu sendiri bahwa orang kafir itu kan tidak mempercayai adanya hari kiamat, tidak mempercayai adanya nanti hisab. Hisab bahwa seluruh amal kita yang kita telah perbuat di dunia ini bakal diperhitungkan. Karena bagi mereka adalah hidup di dunia selesai ya selesai, nggak ada kehidupan lain, nggak ada kehidupan akhirat. Maka dijawab oleh Tuhan dengan surat Az-Zalzalah ini. Kalau kita mengutip dari Jalaluddin As-Suyuti, asbabun nuzul dari surat Az-Zalzalah ini adalah ada sebuah pemikiran dari kaum muslim yang menganggap bahwa perlakuan yang kecil itu tidak akan mendatangkan pahala. Jadi kalau kita amalnya cuma sedikit, itu katanya kalau sedikit mah nggak dibalas sama Tuhan. Begitu juga dengan dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil itu dianggap dia nggak ada balasannya. Yang ada balasannya adalah dosa-dosa yang besar. Begitu juga dengan amalia-amalia yang besar yang dapat pahalanya. Itu sekelumit tentang asbabun nuzul. Jadi secara umum surat Az-Zalzalah ini ingin berbicara tentang Tuhan itu menunjukkan kepada orang-orang yang kafir tadi bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Bahkan situasi dan kondisi mencekamnya hari kiamat itu diceritakan oleh Tuhan dalam surat Az-Zalzalah ini. Terjadinya nanti gempa, ada guncangan dahsyat di bumi, dan kemudian manusia diarak ke padang mahsyar gitu. Dan di situ diperlihatkan amal-amal sewaktu dia masih di bumi atau di dunia. Saya baca surat Az-Zalzalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi itu digoncangkan dengan zilzalah, segoncang-goncangnya.
wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi itu mengeluarkan asqalaha, beban-beban berat yang ditanggungnya. Wa qalal insanu malaha, dan manusia itu berkata, malaha, apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi dengan bumi kita? Nah, ini menceritakan bahwa kalau kita amati, ini kehidupan yang natural. Jadi semesta besar yang kita sebut sebagai makrokosmos itu, dan juga nanti kita teliti dalam diri kita, mikrokosmos kita, diri kita. Diri kita kan juga ada aspek buminya, yaitu tubuh kita. Di situ ada aspek soul atau aspek jiwa kita dan aspek ruhani kita. Sebagaimana nanti ada kiamat besar, ada kegoncangan besar di level makrokosmos di dalam diri kita, di dalam tataran diri kita, yaitu kebumian kita, juga nanti ada yang namanya zilzalah. Makanya suratnya namanya zalzalah, kegoncangan di level bumi, di level diri material kita. Kenapa itu terjadi goncangan-goncangan? Goncangan di bumi itu, di level makrokosmos. Semua ini kalau kita merefer ayat lain dikatakan zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi ini, baik di laut dan di daratan itu, sekarang lebih tambah lagi di udara. Sekarang kita rasakan kalau siang-siang pergi kemana gitu, teriknya minta ampun, panasnya minta ampun, seolah-olah ozon itu bocor gitu. Nah, dikatakan dalam Al-Quran bahwa kerusakan di muka bumi, di laut maupun di darat, bahkan sekarang ada di udara itu, bima kasabat aydin nas, karena perilaku manusia. Nah, karena perilaku manusia ini, bumi yang awalnya itu seimbang, stabil, itu terbebani dengan seluruh perilaku manusia. Bagaimana gunung kemudian maupun hutan kemudian itu dibabat. Indonesia yang katanya sebagai paru-parunya dunia karena pemotongan hutan itu menjadi gundul, paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen itu akhirnya hilang. Dan kemudian ada efek yang namanya rumah kaca, pemanasan global, climate change, perubahan iklim dan sebagainya. Semua itu kan beban-beban yang ditanggung oleh bumi. Sehingga bumi yang awalnya stabil, umurnya seharusnya panjang, akhirnya menemui ajalnya juga. Ini di level makrokosmos. Di level mikrokosmos juga seperti itu. Kalau bumi kita, tubuh kita, itu kita tidak rawat, bukan hanya sekitar tubuh kita yang kita rawat, tapi di dalam tubuh yaitu ada jiwa. Jiwanya itu kalau di situ menyimpan beban-beban masa lalu, atau beban-beban yang kita ciptakan untuk masa depan, atau beban-beban yang diciptakan oleh standar-standar sosial, ini bumi kita itu kan nggak kuat. Akhirnya apa? Stres ngantemnya kemana? Menghantam ke tubuh kita. Kalau stres sudah menghantam ke tubuh kita, depresi menghantam tubuh kita, zilzalah. Makanya ada zalzalah, kegoncangan. Kegoncangan di level bukan hanya di dalam, tapi di luar kita itu goncang ekspresi dari beban-beban yang ditanggung dari dalam. Bumi juga seperti itu. Sekarang penambangan liar, bahkan penambangan itu sudah nggak mempedulikan apakah alam rusak atau enggak. Itu juga seperti itu. Akhirnya beban bumi itu keluar semua dalam level makrokosmos. Wa qalal insanu malaha, dan manusia di situ menanyakan, malaha, apa yang terjadi pada bumi? Ini kan aneh ya. Perilaku manusia sendiri, perilaku kita sendiri yang merusak. Perilaku diri kita sendiri yang kemudian membuat di dalam itu kocar-kacir, pikiran kita morat-marit. Tapi kita masih bertanya, kenapa bumi kita, kenapa tubuh kita sakit, kenapa tubuh kita kok tidak berdaya, kenapa ini ada virus, kenapa? Semua itu seolah-olah manusia tidak sadar bahwa semua ini adalah ulah dari tangan mereka sendiri. Kenapa manusia seperti itu? Karena manusia itu lebih cenderung terlena melihat kehidupan ini hanya wilayah fisik. Beranggapan bahwa dia akan hidup dengan fisik selamanya.
Manusia yang berorientasi kehidupannya hanya sekedar kehidupan duniawi, itu kan seperti itu. Tidak peduli, yang penting bahwa aku kaya, yang penting aku bisa mempunyai harta banyak dengan mengeksploitasi alam. Demikian juga tubuh ini tidak dikasih, kalau dari level diri kita, tubuh ini tidak dikasih haknya. Sehingga hak-hak tubuh dirampas gara-gara kita nurutin hawa nafsu. Kita hanya nurutin kemauan dan keinginan nafsu kebinatangan kita. Maka akhirnya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi itu berontak. Bumi akhirnya menemui ajalnya. Dia itu goncang. Nah, ini kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Makanya waqalal insanu malaha. Apa yang terjadi di bumi kita? Seperti orang nggak sadar. Selama ini makannya itu berlemak terus, kemudian bertanya, kenapa aku sakit? Ini kan nggak sadar. Bumi, bagaimanapun juga itu punya umur, punya ajal. Tubuh sebagai bumi kita, bagaimanapun punya ajal. Nah, ajalnya bumi, ajalnya tubuh itu, mau nggak mau, biar dia itu survive-nya lebih lama, harus kita jaga. Harus kita sadar. Nah, selain itu, kesadaran itu kan nggak hanya pada level bumi, tapi juga levelnya pada sesuatu yang lebih abadi, yaitu Tuhan itu sendiri. Kalau kita hanya sadar pada level kebumian kita, saat bumi itu gonjang-ganjing, saat bumi itu terguncang, saat bumi itu menemui ajalnya, kita bingung apa yang terjadi dengan bumi kita. Padahal harta yang sudah saya kumpulkan sekian M, sekian triliun ini belum sempat aku nikmatin. Kok sudah hancur buminya? Kok sudah... Nah, begitu juga orang sudah aku menguasai banyak harta, kok umurku sependek ini? Itu kan bingung juga. Dalam keadaan bingung, manusia itu bertanya, ini semua kenapa? Nah, baru dijawab ayat keempat, yauma idzin tuhaddisu ahbaroha. Pada hari itu, bumi itu menyampaikan kabarnya, menyampaikan keadaannya. Bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memberikan wahyu kepada bumi itu. Maksudnya apa sih? Saat bumi kita, yaitu makrokosmos kita, maupun bumi mikrokosmos kita, yaitu tubuh, mengalami kegoncangan, sebenarnya pada dasarnya dia itu ingin memberitahu kepada kita semua loh. Tuhan mewahyukan dia itu untuk ngasih sign ke kita. Ya, adanya gempa bumi, adanya kemarin ada gempa bumi, kemarin adanya gunung meletus, adanya tsunami, dan adanya kejadian-kejadian yang lain. Sebenarnya itu kan sign bahwa Tuhan ngasih wahyu ke bumi untuk ngomong. Kan gitu kan. Tuhan tisu, dia ingin menyampaikan sesuatu, ingin ngomong tentang kabar yang ditanggungnya dia itu. Ingin ngomong, ingin memberitahukan, tubuh kita juga seperti itu. Kalau kita lagi sakit, lagi nyeri, lagi badan itu rasanya berat, sebenarnya Tuhan itu ngasih sign, ngasih wahyu kepada bumi itu untuk ngomong tentang kondisinya. Dan kondisi itu ingin ngomong bahwa aku itu bukan keberadaan yang abadi. Kalau kamu orientasi kehidupanmu pada kebumianmu, pada hidup yang sementara ini, maka kamu akan terjebak. Jadi satu, bumi harus dirawat. Yang kedua, hidup kita orientasinya jangan pada sesuatu yang sifatnya kebumian. Kalau kita hidupnya hanya sebatas kebumian, bumi itu ngasih sign juga kok, ngasih tanda. Dia akan ngomong, jangan orientasinya kepada aku terus. Itu akan zilzala atau akan zalzala. Dalam ayat lain kan juga dikatakan oleh Tuhan, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu fana, segala sesuatu itu hancur kok. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang akan tetap, yang akan kekal dan abadi hanyalah wajah Tuhan. Nah, makanya kalau kita dikasih kesempatan hidup dalam bumi semesta kita, dengan bumi yang sifatnya tubuh kita,
harusnya kita jadikan, kalau dalam sebuah hadis itu dikatakan, harusnya kita jadikan tubuh kita itu sebagai masjid, tempat sujud kita, bukan justru mengeksploitasi tubuh, kita kasih makan terus kita ini, tapi tidak memperhatikan Tuhan itu tampil melalui kebumian kita. Makanya kan dalam beberapa ayat kan dikatakan bahwa aku tampil loh di wilayah makrokosmos, aku tampil juga di wilayah mikrokosmos, tapi kamu luput melihat aku, kamu luput memperhatikan aku. Nah, bumi kalau nggak diperhatikan sebagai wajah Tuhan, dia itu juga akan ngasih tandanya. Tuhaddisu akhbaruha, dia menceritakan bahwa selama ini aku tidak diperhatikan, selama ini aku hanya dieksploitasi belaka. Dan dia akan zalzalah, dia akan goncang. Nah, kegoncangan itu harusnya dimaknai sebagai Tuhan memberikan tanda bahwa hidup kita jangan fokus hanya pada kebumian kita, tapi menampilkan sisi ketuhanan dalam kebumian. Harusnya dibalik gitu. Baru kemudian ayat ke-6 dikatakan, Yauma idzi yasturun nasu ashtatal liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia terlihat itu terbagi dalam kelompok-kelompok untuk liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Jika kebumian itu sudah hancur, yang tersisa adalah kesadaran batin kita kan. Saat kita mempergunakan bumi kita, yaitu tubuh kita, tidak untuk sadar pada Tuhan, maka di situ kecondongan kita pun terlihat. Amal-amal yang kita perbuat itu akhirnya transparan. Kamu itu orientasinya kemana selama hidup, kan gitu. Kalau orientasimu itu kepada Tuhan, kamu juga akan melihat amal itu menjadi wajah-wajah Tuhan, menampilkan kualitas Tuhan. Tapi jika amal-amal duniamu, amal-amal sewaktu masih menggunakan tubuh bumi ini itu untuk justru menjauh dari Tuhan, itu pun akan diperlihatkan amal-amal itu. Yang malangnya adalah setiap amal itu akan dibalas, akan diperlihatkan satu, dan akan dikasih imbalan balasannya itu kedua. Makanya famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa melakukan sesuatu seberat biji dzarrah pun, sekecil apapun, sebutir debu apapun, kalau yang dilakukan itu kebaikan untuk Tuhan, dia itu akan melihat balasannya. Dia akan menampil sebagai wajah Tuhan yang tadi saya katakan. Tapi sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin, dan barang siapa beramal sekecil darah atau sekecil butir sawi atau sekecil butir debu kejelekan, maka dia akan melihat balasannya. Dia akan melihat apa yang terjadi setelah amal itu dilakukan. Nah, makanya sebelum bumi kita itu expired secara tubuh ini, sebelum makrokosmos bumi kita itu hancur, harusnya manusia itu sadar sign-sign yang diberikan oleh bumi, kehancuran mulai dari gempa bumi, tanah longsor, tsunami, itu kan sebenarnya tanda bahwa orientasi manusia itu pada bumi tapi tidak sadar pada Tuhan. Harusnya kan gitu. Ketika bumi itu ngomong melalui tanda-tandanya, fenomena-fenomena alam itu, atau bumi itu ngomong sebagai tubuh yang sakit, tubuh yang kemudian tidak enak badan, tubuh yang seperti itu kan ngomong. Ketika bumi itu ngomong, harusnya kita menangkap maksud omongan dia. Sehingga apa? Wah, sudah mulai melampaui batas nih, sudah mulai membuat kerusakan nih. Akhirnya balik lagi ke center, balik lagi ke hati, balik lagi ke Tuhan. Sehingga amal-amal yang kita perbuat, itu yang kita saksikan adalah penampilan wajahnya. Famay ya'mal, karena sekecil apapun amal yang kita perbuat, itu ada balasannya. Itu ada pahalanya yang kita bisa saksikan. Tapi kan kita sekarang mulai tidak melihat pahala sebagaimana pahala, tapi melihat bahwa kalau yang kita lakukan selama ini tidak untuk Tuhan, maka sebenarnya hanyalah sia-sia.
Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Makanya bahwa kehancuran bumi kita itu sudah otomatis meniscayakan ruang batin kita yang menampil. Dari kemarin saya juga sudah jelaskan, kalau kita puasakan tubuh kita itu kita nonaktifkan, yang aktif apa? Kesadaran batin kita. Nah, kesadaran batin kita akhirnya bisa dilihat kan melalui puasa itu. Kecondongan kita mana? Kalau kecondongan kita masih pada nafsu-nafsu kehewanan, nafsu syaitonia, nafsu setan, itu kan juga bisa terlihat. Tapi kalau kecondongan kita itu lebih pada pengetahuan, mendekat pada Tuhan, itu sisi-sisi batin yang sifatnya kemalaikatan. Nah, itu kan seperti ayat ini. Jadi ketika bumi itu sudah gonjang-ganjing, bumi itu sudah hancur, maka yang tersisa adalah kesadaran batin kita. Makanya kecondongan batin kita kemana nih? Dalam ayat ini dikatakan, yauma idin tuhaddisu ahbaroha bi anna rabbaka auhalaha, dilanjutkan yauma idi yasturun nasu astatal liyurau a'malahum. Dalam kondisi bumi itu sudah hancur, yang tersisa adalah kesadaran batin kita, baru kita sadar, oh ternyata selama aku hidup di dunia, selama aku hidup dalam bumi ini, kecenderunganku itu, amal-amalku itu menjauhi Tuhan atau mendekat pada Tuhan. Itu bisa dilihat. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh Bang Dame ya, teman-teman. Melalui puasa aja sebenarnya kita bisa lihat kok. Ketika bumi kita, tubuh kita kita puasakan, kondisi batin itu terlihat kok. Kecenderungan kita kemana. Dan di situ Tuhan mengatakan, sekecil apapun amal kita akan dibalasnya. Itu saja dari saya Bang Dame. Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut. Silakan Bang Dame. Nanti kita bisa tambah dengan diskusi dan pertanyaan yang lain. Silakan Bang Dame. Terima kasih, Mas Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita kembali bersama-sama kontemplasi, tadarus. Mudah-mudahan malam ini kita kembali terbuka kepada kebenaran-kebenaran di balik teks Al-Quran yang sudah dibacakan tadi. Salawat dan salam pada Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Malam ini kita akan berbicara tentang Al-Jaljalah ya. Jadi goncangan. Goncangan. Latar belakangnya tadi sudah disampaikan. Orang-orang yang nggak beriman tidak percaya adanya hari pembalasan, hari kiamat gitu ya. Ya nggak percaya. Kita juga termasuk sebetulnya. Kalaupun percaya kan dogma gitu. Belum jadi pengalaman. Terus ada lagi yang tidak percaya, mereka meyakini perbuatan-perbuatan kecil itu nggak ada balasannya gitu. Yang dibalas itu perbuatan-perbuatan besar atau dosa-dosa besar gitu. Nah saya melihat ini Mas Hasan, tadi udah dipaparkan dari sisi kehidupan makrokosmos. Kehidupan makrokosmos itu sebenarnya kehidupan indrawi, sahabat-sahabat sekalian. Jadi begitu kita buka mata, ya kita melihat kehidupan fisik gitu. Kita sebutlah, kita sebut makro gitu, physical appearance gitu kan. Tapi sebenarnya ada kehidupan mimpi kan, mimpi. Di dalam mimpi juga kita mengalami satu peristiwa. Sekarang ada digital, ya digital, meta apa dunia digital gitu. Nah kalau dalam pemaknaan catatan Ibnu Arabi di sini saya lihat langsung al-jaljalah itu adalah saya di sini ingin menekankan teman-teman proses kematian. Jadi teringat nih kalau kita itu teman-teman kalau sakit misalnya sakit parah gitu ya, apalagi yang sudah sampai koma gitu mati suri, itu pasti mengalami itu. Jadi
apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat gitu. Bumi ini tubuh kita ini mau ditinggalkan roh gitu. Ketika insan itu kan roh itu, insan itu. Basar itu tubuh, jiwa itu anas. Ya, insan di sini dipakai Mas Hasan ya. Jadi ketika ini betul-betul teman-teman perlu kita alami ini, ya. Kalau di Tibet, buku Tibet, The Book of Death di Tibet itu ada proses sama Sasan. Mirip kayak puasa juga. Jadi kita belajar untuk menyaksikan proses kematian, bagaimana roh itu meninggalkan tubuh. Itu nih, jadi ada goncangan. Kamu gak percaya bahwa ada hari kebangkitan, hari kiamat. Kamu tidak percaya bahwa setiap perbuatan itu dibalas meskipun kecil. Jadi apabila tubuh diguncangkan dengan guncangan dahsyat, kita bisa artikan begitu. Tubuh kita ini kan bumi itu, proses kematian. Maka bumi mengeluarkan beban-beban beratnya. Jadi tubuh ini udah nggak sanggup lagi gitu. Manusia bertanya nih, diri kita nih yang belum sadar. Ini apa ini yang terjadi dengan tubuh saya gitu? Kok nggak bisa dipakai lagi gitu kira-kira. Kalau ibarat game itu Mas Hasan, wah ini kok tubuhnya nggak bisa dipakai lagi gitu. Ya nggak bisa dipakai, jadi udah kayak putus ininya nih. Dan ini penting nih teman-teman. Kalau kita diberkati tersingkap pengalaman al-jaljalah ini, itu nggak takut mati lagi tuh. Makanya kita cicil dengan puasa gitu. Atau mereka yang dipaksa oleh kehidupan mengalami sakit gitu. Rasanya mau mati gitu. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, tubuh itu cerita. Nah di sini Mas Hasan, ya kan di sini penting banget nih. Kalau di beberapa peneliti Mas Hasan, tubuh ini sebenarnya merekam semua perbuatan kita di DNA itu. Jadi misalnya perbuatan orang tua kita, leluhur kita, itu kan ini bahasa fisik dulu. Tubuh ini merekam, menyimpan beritanya. Ada kecerdasan di tubuh ini yang menyimpan semua jejak-jejak dari leluhur kita. Pada hari itu bumi cerita. Nah, kita juga kalau lagi sakit kan bumi ini cerita. Ini loh pinggangmu, ini jantungmu, paru-parumu gitu kan, lehermu gitu kan, hidungmu gitu. Dia cerita. Kalau nggak ada goncangan kita nggak 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 mendengar gitu. Ya, salah satu guru atau sahabat sahabat spiritual boleh dibilang Beli Wayan Mas Hasan itu cerita sering-sering mendengarkan tubuh bicara ketika dia terguncang gitu. Ini kalau saya melihat lebih ke situ Mas Hasan. Tubuh ini diguncang. Jadi kayak pengalaman rohani mau meninggalkan tubuh gitu. Kamu belum tahu ya ketika rohanimu itu kalau keluar dari tubuh, katakan gitu. Ketika tubuh ini sudah diguncang. Pada hari itu tubuh menyampaikan beritanya, cerita. Cerita semua nih. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian. Jadi sistem sistem kecerdasan rohani itu akan memberikan eh, apa ya perintah kepada tubuh ini. Nah, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya. Nah, ini nih, insan-insan itu, jiwa-jiwa itu ya, itu akan keluar, dia akan terbagi-bagi nih. Nah, manusia akan ketahuan kualitasnya selama hidup di dunia ini, di dalam tubuh ini. Pada saat itu datang. Nanti kita baca juga tuh di surat Yasin, insya Allah. Itu digambarkan tuh video-videonya tuh berita. Kitab-kitab ditunjukkan gitu tuh. Nah, ini juga ada kaitan nanti pada waktu kita sakit teman-teman, sakit parah terutama, sampai terguncang. Di situ berdatangan tuh gambaran batin kita tuh, Mas Hasan. Makanya puasa ini kita proses kematian dengan sadar. Al-jaljalah yang ya bisa terkelola lah gitu. Ada takwanya gitu. Kalau melalui puasa ini kita tidak belajar proses bagaimana perubahan. Tadi Mas Hasan, fokus kita kemana nih? Ke tubuh, pindah ke rohani.
Ya. Jadi tubuh ini merekam semua perbuatan kita dari bayi, dari kecil, ada semua tuh di DNA kita itu. Karena nanti akan dibahas kan, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya, ya, dalam keadaan berkelompok-kelompok, diperlihatkan kepada mereka semua perbuatannya itu. Ini loh teman-teman, kaget kita nanti itu. Nah, famayak mal miskola jarrotin khairoir. Ya ini nih. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebiji zarah gitu. Zarah itu sebersih pikiran gitu kan. Niat gitu. Itu hidup teman-teman. Langsung kita lihat balasan. Jadi penting banget kita mengalami al-jaljalah ini biar kita nggak sembarangan komen di sosmed gitu kira-kira. Kesadaran terhadap al-jaljalah ini dengan kita membaca, mengkontemplasi, kita jadi paham, sepikiran aja dibalas loh. Baik itu yang buruk ataupun yang itu baik. Apakah niat buruk, apakah niat baik itu dibalas. Ya, wa may yakmal mithqala jarratin sarroyaro. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, sebiji zarah pun niscaya akan melihat. Jadi dia saksikan tuh. Jadi saya melihat itu Mas Hasan. Ini proses pengalaman kematian al-jaljalah, goncangan tubuh. Jadi saya jadi teringat waktu ya ya pengalaman near death experience ini. Sebetulnya setiap kita kalau ada ada pengalaman near death experience, pengalaman mendekati kematian, itu ngalamin al-jaljalah tuh. Jadi nggak teori lagi, oh kalau berbuat ini akan balasan. Itu kan masih dogma nih teman-teman. Kalau sudah lagi mengalami al-jaljalah nih kita nih, kelihatan semuanya. Nah, di bulan puasa ini, di bulan puasa ini kita dengan sengaja proses meninggalkan fokus kita dari tubuh, pindah ke rohani. Nah, begitu kita sudah mulai utama rohaninya, kesadaran rohaninya, kita akan tahu batin kita kan Mas Hasan. Jiwa hewani, jiwa nabati bahkan. Jiwa satanik, jiwa angelik, itu angelic soul yang sudah kita bahas di Al-Falaq waktu itu. Bahkan kita bisa meneliti tubuh kita. Itu yang terjadi kalau di buku Anita Murjani ya, Mas Hasan ya, yang pernah dibahas di sahabat saya itu Mbak Rahmi di cancer itu ya. Jadi penyakit-penyakit itu adalah konsekuensi dari pikiran, perasaan, niat-niat, disadari atau tidak, itu direkam tubuh. Makanya ketika ada goncangan itu, mulai nggak stabil tubuh ini, kita jadi lihat, oh ini akibat dari pikiranku, perasaanku gitu teman-teman. Nah ini menjadi petunjuk buat kita. Kamu masih nggak percaya setiap sebiji jarak pikiran, perbuatan nggak terbang. Ini loh, digoncang dulu tubuh, baru kamu lihat. Tubuh bercerita sendiri, bumi menyampaikan beritanya kan gitu. Nah tadi Mas Hasan melihat kalau kita lihat bencana di mana itu bumi besar, ada kesadaran rohani di balik itu juga. Tapi kalau kita mau tarik ke diri kita self inquiry-nya, karena itu saling bercermin. Coba teman-teman, siapa tahu di sini kita ada pernah pengalaman sakit parah gitu. Itu kan jadi mendadak kita jadi kayak, aduh gimana ya nih. Jadi kelihatan semua perbuatan kita di masa lalu. Tapi ini detailnya kalau itu di surat Yasin kalau tidak salah itu. Ya, kalian dikasih dengan apa kitab di tangan kanan, di tangan kiri gitu ya. Kalau ini bumi cerita gitu. Saya lebih melihat itu. Ya, sahabat-sahabat sekalian, jadi penting banget untuk kita melalui praktik puasa ini untuk menyadari dengan sadar proses kematian, proses al-jaljalah ini. Dan itu
Ya misalnya sakit apa lah gitu. Sakit yang bikin kita jadi kayak berhalusinasi gitu loh, Ustaz. Ustaz, demam berdarah misalnya kan, ataupun sesak napas gitu. Saya ada beberapa pengalaman saya sakit parah begini itu. Memang rasanya tubuh itu kayak remuk, hancur, kayak terguncang gitu. Nah saat itulah kayak jiwa-jiwa kita tuh kayak berhamburan gitu loh. Jadi nggak bisa sinkron lagi gitu. Nah dalam proses itu kita mulai ngeliat tuh hasil-hasil perbuatan kita. Sebiji zarah pun kebaikan itu kayak langsung tersaksikan, terasa kebaikan, keburukan gitu. Jadi ketika sudah mengalami al-jaljalah ini, misalnya katakan kita udah kembali sehat, bumi udah nggak digoncang lagi, bumi tubuh kita udah stabil. Aduh, nggak mau lagi deh begitu. Nah, gara-gara itu kita jadi nggak sembarangan lagi. Nggak sembarangan dengan tubuh kita, nggak sembarangan dengan jiwa kita, pikiran kita, interaksi kita dengan orang. Kenapa? Karena sudah mengalami al-jaljalah. Nah, ketika kita sudah menyaksikan itu, kan di sini kan dikatakan di masa sana, ya kan? Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan, kuburnya itu bukan kuburan di tanah kusir ya, bukan, bukan. Kuburan itu tubuh ini, batasan-batasan kita itu keluar semua dalam keadaan berkelompok-kelompok gitu. Karena kenapa kelompok-kelompok? Pikiran saya waktu SMA, waktu SD, waktu pacaran si A, pacaran si B, lagi bisnis. Itu semua itu jadi kayak di situ berkelompok-kelompok gitu. Kalau kata Rupert Spirit itu mixing gitu kan. Pengalaman ini kombinasi sama pengalaman ini. Jadi terbagi-bagi. Itu saat kita sakit terguncang itu. Bisa kita saksikan. Nah kalau kita banyak kebaikan. Ya kita bisa accept dan mutmainah. Itu bulat dia. Maksudnya itu nggak sampai berantakan gitu. Ini bagian lain lagi nih teman-teman. Jadi bukan lagi kita ngawang-ngawang lagi, al jal kapan? Enggak, sudah kita alami sehari-hari. Begitu Mas Hasan catatan saya. Jadi tubuh itu, DNA itu merekam semua amal pikir. Bahkan DNA orang tua kita, leluhur kita itu ada di kita yang masih perlu kita selesaikan. Dan sekarang ini perbuatan kita, isi pikiran kita, niatan kita, itu direkam tubuh. Nah, kalau kita sadar tentang itu, kita bisa saksikan. Gitu Mas. Wah ini kemarin saya gosipin orang itu ngefek nih, nyimpan nih di leher kan gitu kira-kira. Simpan di leher efeknya ke fisik. Itu ada ilmunya itu. Sufi healing ada itu. Jadi setiap emosi tertentu itu ngefek ke tubuh tertentu. Bagian dari diri kita. Itu butuh ada nya sendiri itu. Ada uh, fokusnya sendiri. Kalau di antara sahabat-sahabat yang menekuni itu. Tapi secara apa sederhana menurut saya itu masa saya. Jadi goncangan tubuh, bumi itu tubuh. Ketika roh mau keluar sudah nggak lagi dia betah di tubuh, itu goncangan. Iya, Gimana cara kita supaya mengalami al-jaljalah itu? Bisa secara alamiah sakit karena kita nggak sadar sama tubuh, memang begitu. Atau melalui tirakat puasa. Bukan puasa tidak makan tidak minum aja, puasa yang betul-betul sampai kita itu lemas gitu Mas Hasan. Kesadaran ruhaninya dominan baru tuh kelihatan batin. Kalau orang-orang yang mahir berhipnotis kan menghipnotiskan, dibongkar tuh alam bawah sadar kalau versi psikologi.
Tapi kalau versi metafisik, tasawuf seperti ini, kontabus begini, kita juga bisa dibuka tuh. Nah, pertanyaannya nih, gimana nih kalau al-jaljalah ini dibukakan pada kita? Kalau kita mengalami al-jaljalah ini sekarang, di masa sekarang, kita nggak takut mati lagi. Karena saya sudah tahu. Kalau di Tibet itu sampai ditulis bukunya. Proses al-jaljalah. Mulai dari kaki, mulai dari ya naik ke atas sampai dia fokus meditasi. Jadi dia dengan sadar ketika kematian itu mau terjadi. Cuman kan perspektif kita selama ini takut menghadapi kematian, Mas Hasan. Sebetulnya kan masalah definisi kematian. Kita udah pernah bahas kematian belum lebih detail ya? Belum ya? Kayaknya kita perlu bahas tuh nah one day ya, habis lebaran ya. Ya, Boleh Bang, boleh. iya, kita lihat secara filosofis dari sisi teks, riwayat-riwayat, kontemplasi ini itu penting banget soalnya. Ya, karena Nabi mengajarkan pentingnya belajar kematian. Apalagi kalau jal-jali kalau bukan proses kematian. Yang pasti terjadi, nggak bisa kabur. Mungkin teman-teman yang pernah kena COVID atau apa gitu kan ngalamin. Saya punya beberapa cerita itu sakit parah, tapi tidak berkeluh kesah. Diterima aja, sampai terguncang ya. Badan itu rasanya mau hancur, remuk. Tapi masih sadar gitu. Di situ ada ketakutan, ada ini semua perbuatan-perbuatan di masa lalu hadir semua tuh. Kelihatan sedikit biji jarah itu terbuka. Nah kalau mau yang smooth, ya puasa gitu. Tirakat puasa. Malam-malam kita hisap diri kita. Perhatiin. Kan puasa ini kan kita belajar peka sama tubuh. Peka sama batin, pikiran, perasaan, emosi, memori, jiwa-jiwa kita. Mudah-mudahan teman-teman sudah mulai ngeh tuh. Bertakwa terhadap perang di batin ini kan. Goncangan itu. Begitu Mas Hasan. Boleh ditanggapi lagi. Ya, terima kasih Bang Dame. Memang yang tadi saya katakan kan zalzalah tidak hanya terjadi pada level makrokosmos kan memang. Terjadi di mikrokosmos. Tapi kebanyakan ajaran Islam ya fokusnya pada makrokosmos itu. Nanti terjadi hari kiamat, nanti terjadi kehancuran bumi dan sebagainya. Tapi kiamat kecil kita yang sifatnya tubuh itu jarang jadi perhatian, jadi fokus kita. Padahal justru kita kan nggak tahu ya terjadinya kiamat besar kapan Bang Tami ya. Memang ada peristiwa zalzalah kecil berupa bumi apa namanya gempa bumi, tanah longsor, kemudian banjir itu kan zalzalah kecil. Tapi yang lebih penting adalah memperhatikan zalzalah pada diri kita, yaitu kehancuran, bukan kehancuran, kegoncangan yang sebenarnya terjadi dalam diri kita. Kalau manusia itu tidak diuji sakit, Bang Dani, itu nggak bakal tahu kok kondisi batin dia itu sebenarnya oke apa enggak. Ya tahu. Betul, makanya sekali kita sakit, sebenarnya yang tadi saya katakan udah otomatis loh. Kalau kita itu batinnya sudah acceptance, dia malah bersyukur. Oh, tubuhku ngasih tanda, tubuhku berbicara. Makanya kemudian direspon dengan berarti ada sesuatu yang berlebihan dengan diriku kan? Yes. Berlebihan akhirnya diperbaiki dan fokusnya lagi ke rohani kita. Tapi kalau manusia itu tidak dikasih cobaan sakit, zalzalah kecil tadi dalam dirinya, maka dia nggak bakal sadar pada kondisi ruang batin dia. Ada loh Bang Dame, orang dikasih sakit itu malah ngomel terus saja. Orang dikasih sakit malah justru
stres, depresi, itu kan sebenarnya memperlihatkan kondisi ruang batin dia kan. Sehingga tanda zalzalah yang dialami oleh tubuh itu, tubuh berbicara itu tidak direspon dengan baik, tapi malah bertanya kan, tadi dikatakan kan, tubuhku ini kenapa? Iya. Bumi ini kenapa? Kok seperti ini sih nggak oke-oke aja? Gitu. Itu bentuk komplain kalau kita ruang batin kita itu belum sadar. Akhirnya kita mempertanyakan zalzalah itu. Tapi bagi orang yang sudah mulai sadar kepada rohaninya, zalzalah itu malah disyukuri bahwa ini justru mengingatkan aku kalau bumi ini tidak oke-oke aja. Akhirnya dia mulai koreksi kembali, muhasabah kembali, memperbaiki, dan kesadarannya itu lebih akhirnya ke dalam, ke batin. Itu zalzalah Bang Nami. Makanya ini proses natural kan Bang Nabi, bahwa semua orang bakal mengalami kematian ya, tapi bagaimana mempersiapkan kematian ini yang paling krusial bagi kita ya, karena kebanyakan orang memahami kematian kan momok banget Bang Nabi, Iya. mengerikan. Mas, padahal kan apa nama Mm-mm. Sasan? Misalnya lah ya, kita diberitahu dokter, ini kita praktikal aja. Iya, Kita sakit apa gitu. Sakit yang paling menakutkan kan sekarang cancer kan. Itu kan mengguncang secara baru berita itu mengguncang. yes, betul. Dulu pada waktu kan itu kan dokter kan mendeteksi secara empiris. Kita tidak bertemu dokter semacam Ibnu Sina semua seperti Ibnu Sina yang juga tahu jiwa kan. Kalau dulu kan namanya tabib, tabib orang pintar. Dia tidak hanya melihat fisik tapi juga jiwa. Bagaimana interaksi jiwa dengan pikiran, perasaan dengan tubuh. Selama ini kan kita nggak mengaitkan itu. Tubuh ini merekam semua pikiran kita loh. Betul. Perasaan, kayak misalnya nih, sapi dipotong nih, disakiti. Dagingnya itu ngerekam. Makanya kita kan makan, Nabi Muhammad kalau motong misalnya unta, kurban, itu dengan kasih sayang supaya tidak sakit jiwa yang di situ. Terus kita makan, terjadi perpindahan. Itu kan kita tidak sadari. Kalau kita mau lebih detail ya. Ya, betul. Tapi setidaknya malam ini, sahabat-sahabat sekalian, saya juga termasuk. Karena saya mengalami beberapa kali. Ini benar-benar terguncang, Mas. Kayak kiamat rasanya memang. Apa Iya, sih kiamat yang diceritakan itu kan ceritanya aja. Pas kita dapat berita itu terus mengalami prosesnya, itu kan terguncang. Nah saat itulah begitu kita accept, keluar semua tuh. Tubuh menceritakan. Tubuh menyampaikan beritanya kan gitu. Ya enggak di sini kan pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Yauma ijin tuhaddisu akhbaroha gitu. Jadi ayat ini menggambarkan apa yang kita alami saat kita sakit. saya Dan ingin kita nambahin jadi, itu Bang Dami, iya, bahwa betul dulu kayak Ibnu Sina, dokter-dokter seperti Ibnu Sina, terus dokter-dokter apa, Muslim yang lain, dulu itu bukan hanya meneliti aspek kesehatan sifatnya hanya jasmani, tapi juga rohaninya. Makanya nggak terpisah dulu itu antara psikologi sama biologi daerah tubuh kita. Karena ada efek kok. Kalau secara psikis itu bermasalah, pasti juga tubuh ikut terefek bermasalah. Tapi juga sama, kalau tubuh lagi tergoncang karena sakit, itu membawa juga dampak pada psikis kita. Makanya harusnya tidak terpisah sih antara dokter secara jasmani maupun rohani. Nah, yang menjadi masalah adalah Bang Dami, kalau kita itu hanya perhatian pada yang sifatnya fisik, psikisnya nggak kita lihat, kita nggak juga dokter kan, Bang Dame, itu akhirnya ya diri kita eh, kesadarannya itu terpisah.
banyak itu orang yang asuransi hanya kesehatan yang sifatnya fisik, tapi nggak ada asuransi sifatnya psikis, Bang Damai. Asuransi kesehatan itu ya hanya fisik aja kan, Padahal sakit jiwa yang lebih banyak ya, sakit lebih psikis. parah. Makanya kalau kita tidak tidak sadar, tidak waspada terhadap sakit jiwa itu, batin kita itu ya, dia akan berefek ke fisik. Jadi dari sisi itu, sakit itu bisa dua makna, Mas. Berita baik Hmm, sekaligus berita buruk. Goncangan gitu. Goncangan menggoncang. Tapi juga berita baik, saya jadi sadar tubuh saya. ya, Saya jadi ada action gitu. Nah dari situ, katakanlah sembuh, kita jadi lebih sadar pada tubuh. Nah kalau mau kita kontemplasi lebih masuk lagi, kita bisa malah menyelidiki apa sih di seberang kematian kan gitu. betul. Jadi saya pernah juga tuh Mas Hasan gitu. Apa sih kalau hidup sesudah mati itu? Orang suci itu kalau mati, beneran saya dikasih sakit itu seminggu gitu. Wah itu sakit parah banget itu. Dan tapi karena sudah ya ada ya belajar seperti ini jadi diperhatiin detail-detailnya apa yang ada di pikiran kalau lagi ngerasa tetap ke dokter. Tetap kita proses secara rasional, dokter memberikan apa perannya kan. Tapi kita melakukan penyelidikan sendiri. Nah, fama yakmal mithqala jarratin. Ini kan kayak kata-kata kosong kalau kita nggak mengalami, menyaksikan konsekuensinya, Mm-mm. Mas. Misal, coba di sosmed itu orang ngoceh sembarangan kan. Duh, dia tahu nggak sih dia itu efeknya langsung ke dia itu. Makanya kan dia komen-komen gitu nggak bisa tidur lah, jadi ribet sendiri. Al-Jaljalah ini mengajak kita bisa menyaksikan itu sehingga jadi ayat ini jadi semacam petunjuk buat kita. Bukan lagi ini pengertian-pengertian hanya konsepsional tapi kesaksian. Ya buku itu tuh buku Anita Murjani itu tuh. Aku menemukan jati diriku saat kematian. Dia kan mati suri 40 jam. Cancer stadium 4. Sembuh. Sejak itulah dia menjaga batinnya selalu penuh cinta kasih. Sembuh total. Iya, Lebih mengalir, lebih pasrah, tidak ngoyo. Apa yang mau di ngoyoin gitu. Nah, ketika dia melakukan sesuatu dengan cinta kasih damai, sembuh dia, enteng. Quantum healing kalau terjadi penyembuhan. Tapi saat dia mati suri itu mengalami al-jaljalah itu dia buat dalam bentuk buku. makanya Bang Nami saya Nah, bayangkan gini ya Bang, bahwa Al-Quran ini sebenarnya garansi juga kesehatan secara rohani kita, ya kan? Dari kemarin hmm, kita akan membahas bagaimana batin orang al-kafirun itu seperti apa kondisinya kan, hmm, ya kan? iya betul Batin betul. surat batin Abu Lahab itu seperti Al-Quraisy, apa? Iya, batin Al-Qur, Al-Quraisy seperti apa? Batin uh, At-Takasur. At-Takasur, Al-Asr, Al-Humazah itu kan. Tapi kebanyakan manusia lebih mau investasi kesehatan sifatnya fisik loh. Nggak salah Iya. juga, tapi investasi kesehatan yang sifatnya batin, rohani, itu jarang diperhatikan memang. Bang. Padahal kalau ya tadi zaman kita itu sudah zaman media sosial, zaman dunia maya. Ini sebenarnya sudah eranya mau ke sini loh Bang Nami, ke batin, Iya, spiritual lebih dominan. spiritual. Satu lagi, Mas. Kalau Iya, kita sakit, sakit ya, sakit fisik nih, berasa iya, nih. Itu kan bergejolak tuh, terjadi iya, goncangan dong. iya, Ribet gak gitu? Wah, mungkin butuh seminggu. Tapi begitu kita change paradigm, cara iya, kita menyikapi sakit itu, ini berita baik dari Tuhan. Aku dikasih daya tubuhku, aku terima. Ya berdoalah.
Tuhan beri aku kekuatan. Nah itu pada saat kita berubah cara pandangnya terhadap sakit, itu sudah penyembuhan 50% loh. Saya Ya, sering melakukan itu betul. ketika ketemu orang, begitu cara pandang dia nggak berkeluh kesah lagi, nggak resisten. Semangat, semangat, gembira, bahagia, dapat pelajaran, dapat hikmah, imunitas. Dan itu juga saya lakukan. Jadi belajar dari sakit, belajar dari derita, memahami derita. Sampai jadi kita tahu ini pesan Tuhan. Ya, Sehingga kan ujungnya ini loh pesannya itu Mas Hasan. Famayak malam sekolah jarotin khairoyar. iya. Coba tuh. Ini kurang apa lagi? Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jarah. Apa jarah padanannya kalau bahasa Indonesia? Atom kali ya, kalau untuk sekarang. Bentuk bentuk Sekecil atom. pikiran kan? Bentuk Iya, pikiran kan? Terbersit niat buruk itu bekerja. Terbersit niat baik itu bekerja. Dan ya kan wa mayak mal miskola jarotin saroya. Barang siapa mengerjakan kejahatan seberat jarah, niscaya dia akan melihat. Nah, di situ kan asbabun nuzulnya kan, ah dosa kecil itu nggak ada ini. Itu ada. iya. Kecuali seseorang itu sudah bangun total gitu kan, sadar sebagai roh gitu. Jadi dia sudah tidak ngefek lagi. Luar biasa Bang Nami. Luar biasa ya. Iya. Gitu. Ini ada Tiap hari dari sebenarnya ya. Tiap ya hari oke. al-zalzalah kita itu terjadi sebenarnya Bang Nami ya. Hmm. Saya bacakan ada dari Mbak Rahmania nih. Kita pasti ada jalan untuk kembali kepadanya. Apakah sakit itu salah satu jalannya? Bisa nggak ya kita berpulang tanpa sakit? Terima kasih Bang Damai, terima kasih Ustaz. Oke. Hmm. Saya mau jawab begini, Barah. Saya mau pakai perumpamaan mimpi. Karena kita punya pengalaman mimpi. Kalau di dalam mimpi itu kita sakit, terasa tuh sakit. Iya kan? Terasa banget kan sakitnya. Hmm. Kalau kita mengalami kenikmatan atau apapun itu terasa juga. Pada saat kita sakit menderita dalam mimpi, terus tiba-tiba mimpinya berakhir. Diri kita yang mengalami mimpi itu, sebut saja sebagai person, ya, berakhir, mati dia, tapi diri saya yang satunya, katakan begitu, saya bangun. Masih terasa nggak sakitnya? Masih, tapi saya sudah sadar. Itu cuma pikiran, gitu. Ya. Ke pertanyaan Mbak Rahmi ini, ada orang-orang suci, Mbak. Dia itu misalnya cancer kayak apa? Ramdas itu Mas Hasan. Dia masa hidupnya itu dia psikolog dari Harvard. Dia tidak terlalu memperhatikan tubuh. Sampai dari situ dia sakit, dia belajar ke India, belajar spiritual, dia juga belajar ajaran agama-agama dari berbagai agama, sampai dia sadar dirinya roh. Tapi konsekuensi perbuatan dia dari dulu kepada tubuhnya tetap ada. Makanya di akhir hidupnya dia bilang, jaga tubuhmu, karena tubuh ini kuil Tuhan. Dijaga, dirawat juga. Jangan seperti saya gitu. Tapi pada saat dia sakit, dia sudah accept, dia sudah menerima. Apakah proses kematian saya melalui sakit atau tidak, dua nggak mengganggu dia lagi. Jadi kita nih sekarang setelah mendapatkan penjelasan ini, kita mau bertanya,
Tapi pikiran kita yang, wah nanti saya matinya karena sakit atau tidak, ketakutan, kekhawatiran seperti itu jadi membebani kita kan, gitu. Jadi apakah jalan kembali sakit itu salah satu jalan. Tapi pada saat kita sakit, kita belajar, kita ambil hikmah dari situ, kita mulai lebih memperhatikan diri, tapi tidak jadi kayak panik ya. Sekarang aja kan udah mulai banyak orang panik. Oh, kok ada COVID lagi sih kan gitu-gitu. Udah mulai pikiran-pikiran jal-jala itu mulai goncangan-goncangan mulai berdatangan. Jadi karena itulah sahabat-sahabat sekalian, penting banget kita belajar siapa jati diri kita, siapa diri kita, insan. Hakikat insan itu apa? Ilahi itu. Puasa kan praktik sakit kan. Lapar, gitu. Menahan emosi itu kan sakit sebenarnya. Tapi ketika kita selidiki, kita tiba-tiba punya power rohani, kekuatan rohani. Setelah kita sakit. Ya, ketika kita menemukan kekuatan itu, kita jadi belajar polanya, belajar tata caranya. Makanya tadi saya bilang, Mas, al-jaljalah ini sebetulnya proses kematian. Bagaimana tubuh digoncang, terus kita bisa menyaksikan gitu. Jadi gimana dong Al-Quran memberitakan? Saya dulu pernah berpikir kenapa ya di Quran tidak ada detail proses kematian. Di Tibet ada tuh The Book of Death, buku tentang kematian. Di Jawa juga ada tuh kitab-kitab begitu. Itu terinspirasi dari kitab suci. Aneh kan? Manusia pasti mati, tapi manusia tidak melakukan penelitian sendiri. Bagaimana proses kematian itu. Ah, lihat nanti ya. Psikologinya bagaimana. Kan sampai ada tulisannya Profesor Komar ya, psikologi kematian gitu kan. Memaknai kematian gitu ya. Pak Haidar Bagir juga menulis Ma'rifat Sakit dan Kematian. Itu kan salah satu upaya untuk kita menyikapi sakit itu sebagai proses sadar gitu. Gitu Mbak Rahmania. Oke, terima kasih Bang. Aku sedikit Mbak, tambahin aja ya ya Bang. silakan. Ya, Jadi Mbak Rahmania, kita harus mulai sekarang perspektifnya diubah kali ya Bang. Jadi ada sakit, kalau kita sebut sebagai pain, ada yang kita sebut sebagai suffering, menderita. Belum tentu orang yang sakit itu menderita. Tapi kalau dia belum sadar, sakit yang menderita gitu loh. ya, ya, Jadi ada yang pain tapi tidak suffering, tapi ada pain tapi suffering juga. Makanya di awal surat Al-Zalzalah itu dikatakan wa qalal insanu malaha. Saat orang itu nggak sadar bahwa tubuhnya selama ini sakit, dia tidak sadar pada Tuhan, itu kan batinnya suffering. Dia bertanya, wa qalal insanu malaha, apa ini? Kenapa aku sakit? Kenapa ini? Dia mempertanyakan semuanya. Tapi kalau dia pain, dia sakit tapi tidak suffering karena dia sadar pada Tuhan, sadar pada kondisi batinnya dia. Sakit itu justru dilihat pada tuhaddisu akhbaroha. Oh, alhamdulillah saya diingatkan badanku. Kan jadinya begitu. jadi Itu jadi berita baik kan, jadi berita baik. iya betul dari berita baik. Sakit bisa jadi berita baik, satu sih berita buruk. Betul. Tapi kan kuncinya Bang Name ya. Kalau kita sudah ada kesadaran dalam batin kita, makanya tadi perspektif itu penting untuk diubah. Bahwa tidak semua pain itu suffering. Pain itu bisa saja tidak menjadi suffering kalau kita sudah mengalami kesadaran di dalam. Jadi tubuh yang tadi bergoncang, zalzalah di tubuh itu menjadi tanda bagi ini tubuhku minta diperhatikan. Berarti hidupku sudah mulai melampaui batas. Berarti ada sign yang datang dari Tuhan. Makanya disebut yuha. Itu kan yang dalam ayat keberapa tadi? Yauma idin tuhaddisu ahbaroha. Jadi di saat itu
di waktu itu bumi itu tuhaddisu abaroha mengabarkan berita-beritanya tentang dia, tentang dirinya. Bi anna rabbaka auhalaha karena Tuhan sudah memberikan wahyu pada bumi untuk bercerita. Melalui sakit Yes. itu bumi itu Yes. cerita loh kepada kita. Nah, tapi kalau kita itu belum bisa acceptance terhadap kesadaran yang di dalam, akhirnya ya bumi menceritakan apapun melalui gonjang-ganjingnya, melalui Resisten. sakitnya. Iya, justru malah kita marah-marah. Kenapa sih ada sakit? Kenapa sih ada nyamuk? Kenapa sih ada apa namanya kanker? Kenapa? Ya gitu, dia selalu bertanya terus. Tapi bagi orang yang sudah bisa menerima, orang yang sudah sadar, justru itulah titik balik Bang Dami ya. Titik balik dia bisa memahami bahwa tubuh juga harus diperhatikan. Tubuh justru akan menjadi masjid. Makanya tadi saya singgung masjid, kalau Bang Dami nyinggung kuil ya. Will Tuhan. Iya, kuil Tuhan yang justru melalui tubuh ini kita bisa menampilkan kok, menampilkan semua kualitas Tuhan. Ya kan? Menampilkan sifat-sifat yang terbaik dari Tuhan. Kalau nggak ada tubuh ini, sulit kita bisa menampilkan. Tapi selama ini kan kita melihat tubuh hanya sebagai pemuas kan. Kita lihat tubuh hanya sebatas ya segala sesuatu yang kita gunakan untuk bernikmat-nikmat secara duniawi. Makanya perspektif yang diubah itu Bang Nami. Ya. Itu bisa membuat kita melihatnya itu berbeda. Makanya Ya. famay ya'mal misqala dzarratin Sarwa ya. khairan yarah wa Hoi may royal. ya'mal Ya. misqala dzarratin syarran yarah. Sarwa ya. Detail kecil-kecil itu, kalau perspektif itu sudah diubah, itu akan bermakna loh Bang Dami. Iya. Dan Contohnya, jelas. iya, aku senang dengan contohnya Bang Dami. Kalau nyuci dengan sadar sambil di situ dikit, itu walaupun itu kecil ya terlihatnya, tapi Iya. itu sebenarnya bermakna. Nggak Iya, harus seperti sesuatu yang sakit ya. besar. Iya, Jadi kalau kita jenguk orang sakit ya, itu kan kita datang dulu sebagai kasih sayang. I care you, I love you, aku peduli. Tapi bukan kata-kata, tapi perhatian, menolong. Begitu sudah ada perasaan seperti itu, baru dikasih pesan. Karena sayang banget, udah menderita, mengalaminya, udah pain. Tahu-tahu kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui sakit itu. Nah, itu yang saya bilang, yang saya pernah ceritakan juga, saya lagi sakit, sakit rasanya, pain gitu. Tapi di dalam itu kayak tersenyum Mas Hasan. Ini iya, Tuhan ngajarin lagi nih sesuatu nih. Cuman nggak bisa sok. Kita jadi berdoa juga. Tapi menjalaninya ini aku datang nih ngajarin kamu. Sekarang kita jadi tahu kita lagi di apa? Di aljal-jalakan gitu. betul. Kita teringat kok Bang Dami, akhir-akhir Nabi Muhammad itu kan sakit juga. Ya. Akhir-akhir hayatnya kan sakit juga. Tapi kita mulai bertanya nih, apakah dengan sakitnya Nabi itu dia suffering? Dia suffer nggak? Ya jelas enggak. Itu Ya. murni natural tubuh. Kita lihat Ramana Maharshi, itu kan Iya. sakit saat dia mau meninggalkan, bahkan sempat dioperasi, tapi dia tersenyum. Anehnya itu. Iya. Jadi al-jaljalah ini proses goncangan pada tubuh kalau untuk mikro itu langsung kita alami direct path, direct experience juga pada tubuh besar ini bumi makro ini agar kita lebih sadar terhadap tubuh kita. Sadar terhadap Ya, pesan-pesan di balik sakit itu akibat perbuatan kita, pikiran kita. ya, Kebaikan seberat jarrah gitu atom dan keburukan juga berefek. ada efeknya. Pak Adi tadi mau Tunjukkan, bertanya, Bang. silakan Pak Adi. Silakan Pak Adi. Alhamdulillah, Bang Damai, Mas Hasan. Iya, setiap kali saya bisa hadir di dalam kajian ini, bersyukur terus gitu ya. Dan malam ini, ya seperti
tabir yang terbuka juga bagi saya gitu kan. Karena saat saya eh, membaca surah ini, memang kata-kata yang menjadi pertanyaan ya, atau yang menarik bagi saya adalah bumi, guncangan, kemudian kubur, dan berkelompok-kelompok itu. Apa ini maksudnya gitu ya. Jadi saya masih dalam level tekstual seperti itu ya. Apalagi Bang Dame tahu hobi saya suka mengkaitkan dengan sains. Ini kan astronomi gitu ya. Tapi ya malam ini luar biasa bahwa oh iya, dan ini sangat make sense, sangat mencerahkan. Ternyata merujuk kepada ya kehidupan tubuh kita sehari-hari gitu kan. Dan bayangan saya sakit itu tidak perlu nunggu sakit parah banget ya. Setiap kali gitu ada guncangan-guncangan. Aduh, jadi ya, luar biasa ini, luar biasa. Iya, iya. Sakit gigi aja tergoncang Pak Adi saya. Iya. Sakit mikir aja tergoncang gitu kan. Punya pemikiran yang kurang baik atau kalau ya terutama pemikiran yang namanya manusia kadang-kadang ada mungkin bukan niat tapi terpikirlah sedikit zolim atau bagaimana gitu. Jadi bersyukur, alhamdulillah, terima kasih bahwa akhirnya dapat suatu pencerahan yang saya butuhkan. Terima kasih Mas Hasan, Bang Dame. Mungkin mungkin bisa ditambah lagi barangkali. Ya, terima Ya, kasih Pak Adi. Gimana Bang Dami? Ini terakhir mungkin Bang Dami ya, karena sudah setengah 12 Bang. ya, ya. Jadi di sini kan Quran itu kan petunjuk, Pak Adi. Ya. Saya selalu mengingatkan pada diri saya juga saat. Jadi kalau kata Dr. Muhammad Iqbal, kalau kamu pingin kamu merasa mengetahui petunjuk Al-Quran, rasakan, sadari seolah-olah kamu yang menerima Al-Quran itu. Seolah-olah, kata Iqbal. Jadi Nabi saya bayangkan saat menerima wahyu itu beliau itu mengalami gitu. Kan nggak ada kan bumi hancur begitu Pak Adi, kan nggak ada. Fine-fine aja bumi ini kan. Ya, jadi itulah gunanya takwil gitu. Kayak Tuhan menggunakan istilah sapi betina, itu kan bukan mau ngomongin sapi, Pak. Emang ada di Arab sapi, adanya unta gitu. Tapi itu satu saat kita bahas kenapa namanya sapi betina kan. Sama juga dengan ini. Jadi saya sama Mas Hasan, Pak Adi karena juga belajar. Ya di filsafat ada kan kata-kata itu simbol mewakili realitas di balik itu. Jadi ada kayak kita nyembah kan bukan nyembah batu. Pak. Kiblat itu arah biar ada fokus objek. Nah itu pelan-pelan jadi dapat gitu. Nah, sekarang justru lebih berasa Pak, apabila kalau Ibnu Arabi bumi tubuh diguncang dengan guncangan dahsyat gitu kan. Kita kalau lagi sakit kan gitu Pak Adi. Ya bumi mengeluarkan beban-beban beratnya kan keluar tuh. Panas apa keluar. Dan si manusia itu insan kan bertanya, wakolal insanu malaha. Gitu. Ini apa yang terjadi? Gitu. Kan itu kita alami. Ini kenapa nih saya sakit seperti ini kan gitu. Jadi yauma itu hadis ahbar. Bumi menyampaikan beritanya. Jadi sekarang jadi perubahan perspektif kita Pak saat ada goncangan pada tubuh kita. Ini tubuh Pak yang digoncang Pak Adi, bukan pemikiran. Itu kemarin tuh apa uh, Al-Qari'ah. main attack Al-Qari'ah. Al-Qari'ah gitu kan. Al-Qari'ah gitu. Ketukan goncangan juga kan. Kalau ini ke tubuh Pak Adi.
spesifik. Bumi kok disebut tubuh. Nah, kalau Al-Qoria itu lebih ke batin gitu. Hebat kan Al-Quran itu. Sehingga kenapa dia detail? Fama ya'mal mithqala jarratin khairan. Setitik zarah kebaikan, ya. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebiji zarah gitu. Itu terbalas, itu memang ke fisik. Itu kalau teman-teman lagi batinnya peaceful, penuh kasih, enteng, sakit-sakit juga pergi, itu benar nggak? Imunitasnya bagus gitu kan, selalu seger gitu. Tapi pada saat kita datang sakit, ya enggak apa-apa juga. Ini tubuh lagi ngasih berita kan. Saya kira itu Mas Hasan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi ada petunjuk ya untuk kita bersama. Gimana Mbak Rodia? Mbak Rodia ngalamin al-jaljalah? Assalamualaikum. Ya, Udah malam, waalaikumsalam. nggak apa-apa nih sharing sedikit aja Bang. Boleh, Saya boleh. jadi flashback beberapa tahun yang lalu waktu saya kram kepala itu. Ini tadi saya flashback, iya memang begitu, memang betul. Goncangan. Guncangan itu, terus yang tadi apa namanya gambaran-gambaran keluar tuh memang betul keluar. Jadi ketakutan, ntar kalau mati anak saya gimana, ini rumah gimana. Terus dosa-dosa dulu yang ini gimana, belum selesai, utang belum dibayar, itu keluar semua Bang. Ini tadi jadi ingat, ya Allah, astagfirullahaladzim, ternyata kemarin itu seperti itu. Eh, apa namanya, yang tadi terbersit pikiran, itu pun dibalas. Itu kan saya dulu pikiran, mungkin kejengkelan yang dipendam, kemarahan yang dipendam, itu dibalas semua dan fisiknya kan yang berontak akhirnya gitu loh. Dan memang waktu itu yang diserang kepala. Itu saya realize, saya baru sadar itu setelah semua proses itu saya baru sadar, oh ternyata memang pikiran saya yang lagi protes. Bodinya kan protes, itu dari dalam itu protes. Itu aja sih, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ilmunya Bang Damai, Mas Hasan malam ini. Tambah lagi. Terima kasih. Udah bikin ini Mbak Rodia, asuransi batin. Udah bikin belum? Itu asuransi batin tuh bikinnya di mana ya Mas ya? Pengajuan preminya juga kan? Ya, Ya asuransi Allah. batin ya Quran itu Mbak Rodia. Ya, itu dia, ya Allah, tabungannya ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bang Damai, Mas Hasan, semuanya. Dan Mbak Rodia, asuransi Iya, Bang. batin, hikmah, Quran, wisdom, itu nggak bisa hilang, nggak bisa bangkrut. Nggak ada Betul. bangkrutnya. Nggak di ini ya Bang ya, di ini OJK ya Bang ya. Nggak 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 dijamin. bisa dikorupsi, nggak bisa dikorupsi kalau ini. Ya, ya, Bang. Asuransi nggak ada, karena yang Nggak menjamin ada. itu Sang Maha Abadi. Iya, Benar Mas itu. Allah. Ini Alhamdulillah kalau sudah mengalami itu semua. Ada pelajarannya. ini karena Mas Hasan mancing asuransi batin. Kalau saja kita menyaksikan bagaimana hikmah-hikmah itu senantiasa datang tiap hari dan kita terhubung dengannya, itu nggak ada bangkrutnya itu. Tapi memang dulu memang nanya kan, kok saya sakit ini kenapa gitu, saya nggak makan macam-macam, saya memang begitu. Karena belum ngerti, belum sadar. Memang prosesnya sama persis, sama persis. Ini tadi saya juga, ya Allah, flashback. Oh, ini lagi dikasih tahu lagi sekarang. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan belajar dan sadar. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini Mbak Vita Silvira. Ya, Mbak Vita nih Bang, saya baca. Saya alami frostbite di 7 jari tangan saya. Baru saja terjadi di akhir tahun. Sadar fully acceptance. Terlihat bulat proses kematian. Alhamdulillah sekarang mengetahui surat yang berkaitan. Terima kasih Bang Dami, terima kasih Mas Hasan.
Ya betul Bang Damen. Saat kita sakit baru kita sadar bahwa tubuh ini itu ada berakhirnya kan, mati. Dan kalau nggak dikasih sakit itu ya akhirnya kita bersenang-senang dengan kehidupan yang sifatnya tubuh duniawi aja. Baru kemudian ketika sakit, kalau kita sadar sih acceptance kayak Mbak Vita ini. Tapi kalau nggak sadar kan tanya sana, malah apa yang terjadi pada tubuhku, apa ini, apa itu kan, sakit itu. Nah, Mbak Rodia juga seperti itu. Makanya penting banget ya. Tadi saya nyebut asuransi batin itu maksud saya begini Bang. Saat perspektif kita itu berganti, pandangan kita itu bukan lagi murni material, murni yang sifatnya duniawi, tapi sudah mulai sadar pada yang di dalam. Yang di dalam juga sebenarnya membantu kesehatan yang di luar. Itu saling kok reverse, bolak-balik dia itu. Jadi tidak hanya sesuatu yang di luar tok yang menentukan proses hidup ini. Karena batin yang sehat itu juga membuat tubuh itu kuat. Batin yang sadar pada Tuhan itu harmoni kok seluruh diri kita. Harmoni pasti. Dan asuransi batin itu kita nggak usah cari di mana-mana, ya Al-Quran. Semakin kita sadar pada Al-Quran, paham kondisi batin manusia, mulai dari Al-Ahab kemarin, Al-Kafirun dan sebagainya, itu kan semakin kita mawas diri, semakin kita itu takwa kan, semakin kita itu melihat obatin saya ketika saya kotori seperti ini, itu ya rohu, bakal aku melihat dampaknya, efeknya kan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Aku akan melihat efeknya. Efeknya bukan hanya pada di dalam tapi juga di luar. Makanya hati-hati itu. Sampai ke fisik. Sampai ke fisik. Ini Mas Ya, Yoyo nih. satu lagi Mas Soyo, Bang Dame dan Bang Hasan, bukankah jika tubuh ini sakit adalah untuk keseimbangan tubuh itu sendiri seperti demam atau lain. Begitu pula alam raya ini, mohon koreksinya. Iya, jadi kalau kita double dengan pikiran dan batin kita nggak seimbang, dia itu sakit itu dari sisi ini karunia loh. Mudah-mudahan teman-teman mengerti dapat nih maksud. Karena kan kita terlalu terbiasa dengan yang real itu fisik, kita nggak sadar lagi yang batin. Nah, ketika di dalam di batin itu tidak seimbang, ya kamu padahal kita ada isyarat-isyarat di pikiran dirasakan, Iya. dikasih fisik supaya seimbang lagi. Nah ini kan perubahan paradigma. Kapanpun kita sakit, syukur-syukur saya belum sakit parah, kita udah detect duluan. Iya. Ini kayaknya mau flu saya, ini mau ini saya itu, gitu kan? Kita hold kebencian itu bertahun-tahun gitu kan, dendam gitu, ya. Jadi makanya di satu sisi sakit penggugur dosa, ada yang begitu kan gitu, karena memang dia kalau dia mengambil hikmah kan gitu, kalau enggak masih berkeluh kesah. Nah, makasih Mas Yoyo. Ya, terima kasih Mas Soyo. Ya sih Mas Soyo, kalau saya melihat sakit, dikasih sakit itu buat penyeimbang. Masalahnya kan kita nggak nanya, siapa yang membuat kita nggak seimbang? Secara natural gitu kan, Tuhan sudah menyeimbangkan semua ini. Kenapa tidak terjadi keseimbangan? Karena manusia itu melampaui batas. Makanya perlu disakitkan untuk menyeimbangkan lagi. Dalam ayat kan banyak dikatakan seperti itu. Karena manusia ini melampaui batas. Karena manusia ini membuat kerusakan, maka jadi nggak seimbang dunia ini, nggak seimbang tubuh ini. Makanya perlu diseimbangkan oleh Tuhan lagi. Nah, saya memahami juga kenapa ada dosa, Bang Dami. Dosa itu kan karena manusia itu sudah terlalu jauh dari Tuhan, akhirnya dikasih balasan, biar balik lagi, biar seimbang lagi. Kan gitu. Makanya ya kita lihat bahwa semua itu proses natural, dan kalau kita tidak bisa accept, dan kita sendiri yang tidak bisa mengambil hikmah, dan kita sendiri yang rugi. Itu aja dari saya, Bang Dami. Teman-teman, sudah terlalu larut malam. Saya Ya, mohon terima pamit kasih. sama Bang Dami.
Terima kasih Bang Damen, terima kasih teman-teman semua. Saya akhiri kajian malam ini dengan bacaan Alhamdulillah. Sampai jumpa insya Allah besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih.